Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Pendragon yang udah lama nggak dilanjutin. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Kalau yang nanya Lloyd, besok minggu depan kayaknya. Nunggu satu chapter lagi. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Elkin berhasil meyakinkan Eren untuk terus melanjutkan rencana mereka untuk menangkap Roof Talon, dan mereka pun mendapatkan tambahan bala bantuan dari trio lawak yang sukarela mengikuti mereka, dan mereka pun langsung meluncur menuju kediaman Roof Talon yang tengah diserang. Sementara itu, keadaan di tempat Roof Talon begitu kacau karena diserang oleh banyak tentara. Di sana, Count Brescia dengan gembiranya menyaksikan penyerangan tersebut bersama dengan Sofia. Sementara itu, Eren dan rombongannya pun telah sampai di kediaman Roof. Terdapat beberapa kroco yang mencoba untuk menghalangi jalan Eren. Namun dengan mudah, Eren dapat menghabisi semua kroco itu. Eren bergumam kalau dia tidak punya waktu untuk meladeni kroco seperti mereka. Dia harus cepat menemukan keberadaan Roof. Elkin yang juga ikut bertarung tidak membunuh para prajurit milik Count Brescia karena perintah Eren. Dengan mudah, Elkin dapat menumbangkan para prajurit yang mencoba menghentikannya. Lalu datanglah Komandan Fillmore yang bertanya kepada Elkin, kenapa Elkin tidak membunuh para kroco itu. Dia juga berkata kalau hati Elkin sebagai kesatria Valvas terlalu lemah. Elkin yang melihat kedatangan Komandan Fillmore pun mengingat kalau dia pernah menemuinya. Namun Elkin lalu menyadari sesuatu. Elkin lalu mengeluarkan pedangnya dan siap bertarung. Elkin lalu bertanya siapa orang di depannya ini. Komandan Fillmore pun lalu tersenyum dan pertarungan mereka berdua pun tidak terelakkan lagi. Soalnya yang tengah membantai para monster di sana pun menyadari sesuatu, di mana monster yang sudah terpenggal masih bisa bergerak. Sedangkan trio lawak sedang kewalahan melawan banyaknya monster yang mengepung mereka. Terlebih lagi, para monster itu susah untuk dibunuh. Jody pun menyuruh mereka untuk membiarkan para monster itu dan berfokus saja untuk mencari keberadaan dari Roof Talon. Mereka pun lalu meninggalkan para monster itu yang brutal dan mencari keberadaan dari Roof. Eren yang telah membantai semua monster yang datang kepadanya pun berpikir bahwa dia telah mengetahui siapa dalang dari semua serangan ini, orang yang mampu membawa monster ini. Dan tepat sekali, orang yang dibicarakan Eren pun muncul. Baltai lalu berkata kalau Eren cukup kuat untuk sekelas mercenary. Sontak Eren yang mendengar suara dari Baltai pun menjadi sangat terkejut. Sambil menuruni tangga, Baltai memuji Eren yang bahkan tidak terluka sedikit pun melawan monster peliharaannya. Eren yang mendengar itu pun mulai mengingat-ingat masa di mana Baltai memenggal kepalanya sambil menghinanya. Dengan sombong, Baltai berkata kalau sudah begini, dia sendiri yang akan menghabisi Eren karena Eren bisa merusak rencana hebatnya. Sontak Eren pun langsung mengeluarkan aura bertarungnya yang cukup dahsyat. Namun, scene berpindah ke pertarungan Elkin dan Komandan Fillmore yang sangat sengit. Komandan Fillmore pun melancarkan serangannya kepada Elkin. Namun, Elkin masih bisa menahan serangan Komandan Fillmore hanya dengan satu tangannya saja. Elkin pun lalu berusaha membuat pedang dari Komandan Fillmore terjatuh, dan itu membuat Komandan Fillmore menjadi terkejut. Namun dengan cepat, Komandan Fillmore dapat menyimbangkan tubuhnya dan menahan balik serangan pedang Elkin. Elkin pun lalu menggunakan pedang di tangan kanannya untuk menyerang Komandan Fillmore. Namun serangan itu dapat ditahan oleh pedang Komandan Fillmore. Lalu Komandan Fillmore pun melancarkan serangan balasan. Namun dengan kerennya, Elkin dapat menghindari tebasan dari Komandan Fillmore itu. Lalu dengan cepat, Elkin pun memberikan tusukan yang dapat dihindari oleh Komandan Fillmore. Lalu mereka berdua pun kembali beradu pedang. Dan dengan kemahirannya bermain pedang, Elkin dapat membelokkan benturan pedang mereka dan lalu bergerak menyamping dan menebas Komandan Fillmore sampai terluka. Tidak berhenti di situ saja, Elkin pun lalu melancarkan tebasannya lagi yang berhasil melukai leher Komandan Fillmore hingga membuat kepala Komandan Fillmore hampir terpisah dari tubuhnya. Namun dengan mencengangkan, Komandan Fillmore berhasil melancarkan serangan yang melukai lengan Elkin. Sontak Elkin pun menjadi sangat terkejut dengan serangan mendadak itu. Elkin pun lalu mundur untuk mengambil jarak. Sambil kesakitan, Elkin pun kebingungan sebenarnya apa yang sudah terjadi. Lalu dengan santai, Komandan Fillmore membentulkan kembali kepalanya yang hampir terlepas. Dan semua lukanya pun mulai menghilang. Melihat kejadian itu, Elkin menjadi tambah terkejut. Sambil tersenyum, Komandan Fillmore berkata kalau seperti yang dirumorkan, kalau kesatria Valvas memiliki kemampuan yang hebat. Namun dia berkata kalau tubuhnya ini sangat cocok untuk menghadapi seorang kesatria Valvas. Sambil kesakitan, Elkin berkata kalau Komandan Fillmore telah kehilangan sisi kemanusiaannya. Namun Komandan Fillmore berkata kalau dirinya telah melampaui batas seorang manusia. Dia melakukan ini untuk rencana yang luar biasa.
Komandan Fillmore berkata kalau dia mendapatkan tubuh immortalnya ini dengan membantu tuannya untuk mengalahkan semua musuhnya. Sontak Elkin pun kebingungan dengan rencana luar biasa yang dikatakan oleh Komandan Fillmore. Komandan Fillmore pun menjawab kalau makhluk yang tidak penting tidak perlu mengetahui rencana luar biasa mereka. Baik itu dirinya ataupun Elkin sama-sama tidak pantas mengetahui rencana luar biasa itu. Sambil bangkit, Elkin berkata kalau Komandan Fillmore bukan manusia lagi. Elkin menambahkan kalau Komandan Fillmore hanyalah seorang boneka saja. Sontak Komandan Fillmore pun menjadi geram mendengar perkataan Elkin barusan, dan mereka pun akan melanjutkan pertarungannya lagi. Dan scene pun kembali ke pertempuran Eren dan Baltai, di mana mereka saling jual beli serangan. Baltai lalu bertanya kepada Eren bagaimana dia bisa mengetahui namanya karena Eren tadi menyebut namanya. Namun dengan membara, Eren berkata kalau dia tidak perlu memberitahu Baltai karena Baltai akan mati di tangannya. Sambil Eren melancarkan serangannya, namun dengan mudah Baltai dapat bisa menghindari semua serangan Eren itu. Lalu Baltai pun menyerang balik. Dia berkata kalau Eren memiliki banyak celah dari pergerakannya. Dan buah, Baltai pun melancarkan serangan kapaknya. Namun Eren masih bisa menahan serangan Baltai itu dengan pedangnya. Baltai pun agak terkejut karena Eren bisa menahan serangan kapaknya hanya dengan satu tangan. Eren pun lalu mengeluarkan aura naganya yang menggelegar. Eren pun menyerang Baltai dengan aura yang kuat sehingga Baltai terpental cukup jauh. Baltai pun terdiam melihat aura yang dikeluarkan oleh Eren yang berubah menjadi seekor naga. Aura naga itu pun lalu mengaum dengan keras ke arah Baltai. Baltai pun agak menjadi panik setelah mengetahui kalau aura yang dikeluarkan Eren adalah aura seekor naga. Namun Baltai pun lalu tersenyum. Dia berkata kalau pertempuran ini menjadi cukup menyenangkan. Sambil bergaya nggak jelas, Baltai berkata kalau darah satuan demon di dalam dirinya mendidih melihat aura milik Eren. Melihat reaksi Baltai yang songong nggak jelas membuat Eren menjadi lebih bersemangat untuk menghajarnya. Dengan sangat membara, Eren pun langsung menerjang maju ke arah Baltai, langsung barbar pokoknya. Namun dengan cacatnya, Baltai memanggil pasukan monsternya untuk mengepung Eren dari segala arah. Eren yang sudah mengamuk pun mengeluarkan raungan naga yang langsung membumi hanguskan seluruh monster itu menjadi gosong melompong. Namun di saat itu dengan pengejutnya Baltai melarikan diri dengan menunggangi monsternya. Tidak tinggal diam, Eren pun melepaskan tebasan pedangnya yang dilapisi aura naga yang begitu kuat. Namun Baltai masih bisa menggocek serangan Eren itu dengan gampang. Eren yang sudah tidak terkendali pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan Baltai pergi dan dia akan membunuh Baltai di sini. Dan terlihatlah Baltai yang lebih banyak memanggil monsternya untuk melawan Eren. Sambil tersenyum, Baltai terus memancing emosi Eren agar Eren tidak terkendali. Sementara itu, trio lawak telah berhasil menjauh dari para monster yang mengejar mereka akibat Eren yang tak terkendali dan membantai semua monsternya. Trio lawak ini pun terus mencari keberadaan dari Ruff Talon dan akhirnya mereka pun menemukan keberadaan Ruff. Namun Ruff dalam bahaya karena dia sudah dikepung oleh prajurit Count Brescia. Prajurit itu pun bersiap untuk membunuh Ruff karena telah melakukan pengkhianatan. Sontak, Ruff tentu saja mengelak karena dia tidak seperti yang dituduhkan. Namun prajurit itu berkata kalau Komandan Fillmore lah yang memberikan informasi ini, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Di saat prajurit itu hendak menebas Ruff, Jody pun datang tepat waktu dan berhasil menahan pedang prajurit itu. Jody sempat-sempatnya menyapa Ruff yang tengah panik. Ruff pun mengingat kalau orang-orang ini adalah mercenary yang ia perkerjakan. Lalu Skilla dan Gus pun ikut membantu dan menyerang dari belakang prajurit yang lain. Mereka bertiga pun dapat dengan gampang mengatasi para prajurit Count Brescia itu yang sangat cupu. Mereka semua pun saling mengobrol, namun si Ruff malah marah karena menurutnya mereka bertiga datang terlambat. Seharusnya mereka menyelamatkannya sejak tadi. Namun si Gus pun ngamuk dan mencengkram leher Ruff. Banyak bacot, masih untung diselamatin, kalau enggak udah gua seleding pala kau, ucap Gus. Mereka pun lalu gelut sendiri sambil ngamuk-ngamuk. Namun Jody memperingatkan mereka untuk waspada karena prajurit dari Count Brescia telah berdatangan dengan jumlah yang cukup banyak. Namun scene pun kembali ke keadaan Eren, di mana Eren masih meladeni dan membantai semua monster bawahan dari Baltai. Namun semakin lama, Eren yang kelelahan pun mulai berhasil diserang oleh monster bawahan Baltai yang immortal. Lagian ngapain sih dilawan monsternya? Langsung aja lawan Baltai ya kan? Buang-buang waktu aja cuy. Si Baltai terus memancing Eren untuk terus melawan monster-monsternya yang ia bawa. Eren pun kembali mengeluarkan aura naganya yang membantai lagi para monster kroco yang seharusnya dikacangin itu. Baltai yang melihat kekuatan Eren pun menjadi kagum karena walaupun sudah dikepung banyak monsternya, Eren masih bisa melawan dan berdiri tegak. Baltai berkata, seperti yang diharapkan dari kontraktor Dragon, bahkan dia tidak tahu siapa yang sebenarnya monster di sini.
Dengan liciknya, Baltai berkata kalau dia akan terus membuat Eren bertarung sampai kehabisan tenaga, dan setelah itu baru dia akan bergerak. Memang babi. MC-nya juga kayak gampangan ditipu. Sambil menyiapkan crossbow-nya, Baltai berkata kalau berburu seekor naga itu sangatlah menyenangkan. Namun scene berpindah ke pertempuran Elkin dan Komandan Fillmore, di mana Elkin mulai kewalahan melawan Komandan Fillmore yang gak mati-mati. Elkin juga sudah dipenuhi oleh luka-luka hingga staminanya menurun. Komandan Fillmore pun lalu melakukan tebasan yang berhasil menyudutkan Elkin yang sudah kelelahan. Namun Komandan Fillmore tetap memuji kekuatan Elkin yang bahkan sudah kelelahan, namun bisa menahan serangannya dengan satu tangan saja. Tapi Komandan Fillmore berkata kalau ajal dari Elkin sudah dekat, dan terlihatlah para prajurit dari Count Brescia yang telah datang untuk membantu Komandan Fillmore. Komandan Fillmore pun auto songong dan mengancam Elkin untuk menyerah saja, karena mereka tidak akan punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Namun Elkin yang tetap stay cool pun lalu bergerak dengan cepat dan menangkap tubuh dari Komandan Fillmore. Dan Elkin pun menggunakan bantingannya untuk melempar Komandan Fillmore yang tepat tertancap ke pagar di sana. Dan tubuh dari Komandan Fillmore pun mulai tersambar api dan terbakar di sana. Dia pun lalu berteriak dengan kerasnya. Para prajurit Count Brescia yang berada di bawah pun auto ngamuk karena komandan mereka telah dikalahkan. Mereka pun berencana untuk menghabisi Elkin. Melihat reaksi para prajurit itu, Elkin pun berkata, sepertinya para prajurit itu sangat menghormati Komandan Fillmore. Komandan Fillmore yang masih nggak mati pun membenarkannya, dan dia berkata, kalau Elkin tidak akan punya kesempatan untuk menang. Komandan Fillmore pun terus menggoceh nggak jelas. Dia berkata, kalau dia tidak akan mati dengan hanya begini. Elkin yang sudah muak mendengar bacotan Komandan Fillmore pun lalu bersiap untuk menebasnya. Dan crot, Elkin pun menebas Komandan Fillmore yang banyak bacot. Namun scene beralih ke tempat MC yang jadi bahan bulian Baltai, di mana Eren masih saja melawan monster-monster kroco yang dispawn Baltai. Dan si Baltai dengan gampangnya menyerang Eren dari jarak jauh. Baltai yang melihat Eren emosi tingkat jiwa pun merasa di atas angin, karena stamina dari Eren sebentar lagi akan habis, dan dia tinggal nyolong kill aja. Baltai memang mengakui kekuatan Eren, namun karena Eren tidak bisa mengendalikan emosinya, Baltai dapat dengan mudah mengalahkan Eren. Baltai terus memprovokasi Eren yang masih ngamuk-ngamuk. Baltai berkata bahwa semua hal di dunia ini sudah ditentukan dan tidak dapat diubah. Bahkan pertarungan ini juga, di mana Eren akan kalah di sini. Baltai menambahkan kalau takdir Ruff Talon sudah ditentukan habis sampai sini bersamaan dengan takdir milik Sisuk. Sontak Eren yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Dia lalu mengingat nasib dari warga Sisuk yang selalu menderita akibat rencana para kampret ini. Eren pun lalu terdiam dan bergumam. Dia menyadari sebenarnya apa yang sudah dia lakukan sejak tadi. Melihat itu, Baltai pun langsung memerintahkan semua monsternya untuk menyerang, dan dia juga akan menyerang Eren dari jauh. Baltai yakin kalau Eren akan mati kali ini. Namun Eren pun kembali mengeluarkan aura naga yang berhasil membunuh monster-monster itu dengan sekali serangan dan juga mematahkan serangan Baltai. Berbeda dengan aura yang sebelumnya, aura naga kali ini jauh lebih tenang. Dan bahkan para monster Baltai yang terkena serangan aura milik Eren tidak bisa beregenerasi. Sontak melihat itu, Baltai pun menjadi terkejut. Baltai lalu menyadari kalau dia sekarang tidak akan bisa menggunakan monster-monsternya lagi. Dan terlihatlah Eren yang jauh lebih kalem dan tenang, menggunakan aura naga yang kebiruan. Eren pun bergumam bahwa dia sebagai pengemban keinginan keluarga Valte tidak boleh hanyut dalam emosinya saat ini. Namun scene berpindah ke tempat trio lawak yang sudah terpojok oleh banyaknya prajurit yang mengejar mereka. Bukannya bantuin atau ngapain kek, si Ruff malah ngomel-ngomel kenapa mereka membawanya ke sini dan akhirnya dia terpojok. Sebenarnya mereka bertiga dah mau ninggalin si Ruff karena banyak bacot, tapi ya mau gimana lagi. Dan di saat para prajurit Count Brescia hendak mengeroyok mereka, muncullah serangan tebasan aura yang berhasil menghancurkan langit-langit tempat para prajurit itu hingga membuat mereka semua terjatuh. Mereka bertiga pun terkejut dengan serangan tersebut, dan orang yang telah menyelamatkan mereka adalah Soul yang tengah terbang menggunakan sayapnya di depan mereka semua. Mereka semua yang berada di sana pun menjadi bengong sekaligus takjub melihat keberadaan Soul yang begitu mempesona. Dan mereka juga kaget melihat wujud Soul yang seperti itu. Lalu dengan secepat kilat, Soul pun menghampiri mereka berempat dan langsung membawa mereka kabur dengan terbang. Para prajurit Count Brescia pun hanya bisa pelangap-longo karena mereka tidak bisa mengejar. Dan mereka juga penasaran dengan wanita bersayap yang mereka lihat. Ruff yang dari tadi ngebacot pun sontak terdiam 1000 bahasa saat dibawa kabur oleh Soul. Dia terkejut dengan wujud dan kekuatan Soul yang bahkan dapat membawa banyak orang hanya dengan jarinya saja. Sementara itu, di posisi Elkin, para prajurit dari Count Brescia telah datang untuk membantu Komandan Fillmore.
Komandan Fillmore dengan keadaannya seperti itu langsung menyuruh semua prajurit untuk menghabisi Elkin. Para prajurit yang melihat keadaan Komandan Fillmore yang seperti itu pun auto terkejut setengah mampus. Mereka pun mulai menyadari kalau yang berada di depan mereka bukanlah komandan mereka. Mereka juga menyadari kalau mereka telah ditipu oleh Komandan Fillmore yang palsu ini. Mereka pun auto ngamuk dan para prajurit itu langsung mengeroyok Komandan Fillmore yang sudah tidak berdaya. Dan Elkin pun lalu meninggalkan mereka. Sementara itu, Shin berpindah ke tempat Soul dan yang lain. Jody merasakan sesuatu hal yang aneh telah terjadi, di mana para prajurit dari Count Brescia mulai meninggalkan kediaman Ruth Talon. Dan sementara itu, Baltai telah menyadari kalau semua bonekanya telah ketahuan dan jadi tidak berguna. Melihat ekspresi masam yang ditunjukkan oleh Baltai, Eren lalu memberi saran agar mereka juga segera menyelesaikan pertarungan ini. Baltai pun lalu mengerutkan dahinya saat dia melihat kalau semua luka Eren telah menghilang dan kondisi tubuhnya pun telah prima kembali. Baltai lalu berpikir apakah Eren memiliki kekuatan tubuh abadi seperti para zombinya. Namun dia lalu mengingat kalau kekuatan ini sama seperti Raja Troll yang pernah ia lawan. Baltai lalu bertanya sebenarnya siapa yang berada di depannya ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan tubuh immortalnya itu dan bagaimana bisa dia tahu namanya. Eren lalu berkata bahwa dia adalah... Dalam hatinya, Eren berkata kalau dia adalah Raven Valte sambil tersenyum. Dan dia melanjutkan perkataannya sambil mengeluarkan aura naganya yang membentuk dua buah sayap raksasa. Sontak Baltai pun menjadi ketar-ketir merasakan kekuatan milik Eren yang kali ini berbeda level. Lalu secara perlahan, warna dari armor milik Eren pun berubah menjadi warna aslinya, yaitu berwarna putih cerah. Dengan aura naga yang membentuk Soul, Eren berkata kalau dia adalah sang kontraktor naga putih, Eren Pendragon. Sontak Baltai pun menjadi terkejut saat orang di depannya mengaku kalau dia adalah Eren Pendragon. Mereka berdua pun lalu saling menatap dengan tajam. Dan tanpa getar, Baltai pun langsung menerjang maju ke arah Eren dan siap untuk menebaskan kapaknya. Eren pun tidak tinggal diam dan akan melakukan serangan tebasan aura. Dan mereka pun akan saling membenturkan serangan mereka. Dan serangan tebasan aura milik Eren jauh lebih kuat daripada serangan Baltai hingga menghancurkan kapaknya sekaligus membelah tubuh Baltai menjadi dua. Tubuh Baltai yang telah terbelah pun jatuh ke tanah dan Eren pun masih membegagi pedangnya dengan kuat. Namun tanpa disangka, Baltai dalam keadaan itu masih bisa berbicara. Sontak Eren pun menjadi terkejut dan langsung menoleh ke arah Baltai. Baltai lalu berkata bahwa yang dikalahkan Eren ini hanyalah boneka saja. Sontak Eren pun menggertakkan giginya karena lagi dan lagi Baltai dapat lolos darinya. Baltai lalu bertanya lagi dari mana Eren mendapatkan tubuh immortalnya dan bagaimana Eren bisa mengetahui namanya. Dia juga berkata, bagaimana seorang bocah yang dikenal payah dan lemah bisa menjadi sekuat ini. Baltai lalu mengancam Eren bahwa dia akan terus memburu dan menghabisi Eren bagaimanapun caranya. Dia bersumpah atas namanya sendiri. Dan boneka itu pun mulai meleleh dibarengi dengan suara Baltai yang tertawa dengan keras. Dan boneka itu pun lenyap menjadi sebuah cairan. Eren pun berkata kalau semuanya tidak pernah berubah dan ini hanyalah permulaannya saja. Dan Shin lalu berpindah ke sebuah kota di pinggir laut. Dan ternyata di sanalah Baltai bersembunyi sambil ditemani banyak wanita cantik. Biasalah adu mekanik. Dan teriaklah tubuh Baltai yang penuh akan luka. Para wanita di sana pun menjadi panik saat melihat Baltai mengeluarkan darah. Baltai pun lalu bergumam, bahkan tubuh aslinya sampai terkena luka akibat tebasan Eren kepada bonekanya. Baltai pun bergumam kalau dia harus melaporkan kejadian ini kepada orang itu dengan segera. Dan sementara itu, Shin berpindah ke tempat Eren, di mana Ruth Talon telah dibawa ke hadapan Eren dengan terikat. Eren lalu berkata bahwa sekarang posisi mereka telah tertukar. Sontak, Ruff pun menjadi kebingungan dengan perkataan Eren. Mendengar itu, Eren pun lalu mengingat kelakuan Ruff padanya di timeline dulu. Eren pun lalu mengacungkan pedangnya ke arah leher Ruff Talon. Dan sontak membuat Ruff Talon menjadi ketakutan. Eren lalu bertanya, bukankah 3 tahun yang lalu, Ruff Talon mengirimkan sebuah surat kepada keluarga Valte? Sontak, Ruff Talon pun menjadi ketar-ketir mendengar itu. Eren pun lalu melanjutkan perkataannya. Dan surat itu bertujuan untuk menyerang Pangeran Sion dengan racun yang terdapat di dalamnya. Sontak Ruff pun menjadi kebingungan plus panik. Bagaimana Eren bisa mengetahuinya hingga sedetail ini? Eren pun tidak menjawab pertanyaan itu dan dia malah mengeluarkan aura naganya lagi. Trio lawak yang merasakan aura Eren pun menjadi terkejut, terutama si Jody, karena dia mengetahui kalau aura ini hanya dimiliki oleh kesatrian telah membantai banyak musuhnya. Namun baru pertama kalinya dia bisa melihat aura yang sekuat ini. Eren pun melanjutkan pertanyaannya.
Bukankah itu semua demi bisa mencap keluarga Valte sebagai pengkhianat? Ruff yang ditekan dengan aura Eren yang begitu kuat pun tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa ketakutan. Eren lalu menaikkan nada suaranya dan menyuruh Ruff untuk menjawab pertanyaannya. Lalu sambil terbata-bata, Ruff pun berkata kalau keluarga Valte itu berseberangan dengan dirinya. Dan keluarga Valte itu adalah pengganggu. Namun di dalam hatinya, Ruff berkata kalau dia tidak bisa menolaknya. Namun dengan bergetar, Ruff mengaku kalau dia tidak tahu terdapat racun di dalam surat itu yang ditujukan untuk menyelakai Pangeran Sion. Merasakan aura Eren yang di luar akal sehat pun mengingatkan Ruff kepada seseorang. Eren lalu bertanya siapa yang telah menyuruh Ruff untuk melakukan itu. Sambil keringat dingin, Ruff mengaku kalau dia disuruh oleh seekor orc. Eren yang mendengar itu pun sempat terdiam sebentar, dan Ruff melanjutkan perkataannya kalau yang menyuruhnya adalah manusia setengah orc, bos dari bajak laut yang sangat ditakuti. Dialah yang mengirimkannya surat untuk menghabisi salah satu tamu Kon Bresia. Sontak Eren pun terkejut mendengar kalau yang mengirimkan surat itu adalah manusia setengah orc plus bajak laut lagi. Sementara itu, Elkin pun juga sudah menyadari siapa orang itu. Ruff pun berkata kalau memang dia waspada, namun dia tidak bisa menolak perintah dari orang itu. Dan terlihatlah kilas balik di mana saat Ruff disuruh oleh orang itu, di mana dia diintimidasi oleh orc-orc bawahannya. Dan kalian pasti sudah tahulah orang itu. Ya, dia adalah Toleo Aragis. Sontak Eren pun terkejut mendengar pengakuan dari Ruff. Karena Toleo dan bahkan Duke dari Aragis pun ikut campur dalam masalah ini. Melihat ekspresi Eren yang seperti itu, Jody pun bertanya sebenarnya apa yang mereka bicarakan. Namun Elkin hanya terdiam saja. Elkin lalu menghampiri Eren, dan Eren pun berkata kalau mereka telah menemukan dalang dari semua ini. Lalu tiba-tiba datanglah Kon Bresia yang ngamuk-ngamuk sambil menangis mendatangi Eren dan yang lain. Kon Bresia ngamuk sambil menggendong Sofia. Dia marah-marah dan bertanya apa yang mereka telah lakukan kepada putri cantiknya. Dan terlihatlah kondisi dari Sofia yang begitu mengerikan, di mana dia telah tak bernyawa dengan mata yang berlubang. Kon Bresia lalu menuduh kalau semua ini adalah ulah dari Ruff. Dan dia pun lalu menyuruh semua prajuritnya untuk membunuh Ruff dan mencongkel kedua bola matanya. Sontak Eren dan yang lain pun kebingungan dengan ucapan si gentong itu. Eren lalu memberitahu fakta sebenarnya, di mana Komandan Fillmore telah dikendalikan seperti boneka, dan Sophie putrinya pun pasti mengalami hal yang sama juga. Sontak hal itu pun membuat Kon Bresia terkejut. Eren juga berkata kalau sebenarnya Kon Bresia sudah menyadari kalau Komandan Fillmore dan putrinya bertingkah aneh. Namun Kon Bresia malah melakukan pertempuran ini karena gampang ditipu. Sontak Kon Bresia pun menjadi ketar-ketir saat mendengar perkataan Eren barusan. Eren lalu menantang, jika Kon Bresia tidak percaya padanya, dia bisa bertanya kepada para prajuritnya kenapa mereka berhenti menyerang. Namun Kon Bresia menolak menerima fakta kalau dia goblok plus idiot. Dia malah menyuruh semua prajuritnya untuk menangkap Eren dan yang lain. Namun para prajuritnya pun hanya pelangap-pelongo. Kon Bresia pun ngamuk-ngamuk dan terus berteriak memerintah. Para prajuritnya pun mulai kesal dengan si gentong ini yang banyak bacot. Eren yang melihat itu pun berkata kalau Kon Bresia telah melakukan pertempuran yang tidak berguna. Sampai-sampai banyak penduduk yang menjadi korban. Eren menambahkan meski si gentong ini tahu kalau dia salah, namun si gentong ini tidak menerimanya. Kon Bresia pun terus mengoceh untuk menangkap Eren dan yang lain. Dia berkata kalau penduduk, prajurit dan semuanya hanyalah alat baginya. Jadi dia tidak peduli dengan mereka. Sontak Elkin yang sudah geram pun mencabut pedangnya dan lalu menghunuskannya kepada leher Kon Bresia. Elkin lalu mengancam Kon Bresia untuk menutup mulutnya yang bau, kalau tidak kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Eren pun lalu memberikan isyarat kepada Soul, dan Soul pun lalu mengeluarkan 2 buah sayapnya. Kon Bresia yang melihat itu pun menjadi sangat takjub dengan Soul yang begitu mempesona. Soul pun lalu mengeluarkan sihirnya yang menyelimuti Eren. Lalu keluarlah cahaya yang sangat menyilaukan menutupi Eren dan Soul. Ledakan cahaya itu sangat kuat hingga dapat membuat hembusan angin kencang. Lalu setelah cahaya itu menghilang, keluarlah banyak asap yang menyelimuti semua tempat. Lalu dari balik asap itu keluarlah Soul yang telah sepenuhnya berubah ke wujud aslinya, yaitu White Dragon. Soul pun lalu melayang dan mengaum dengan keras hingga mengeluarkan gelombang aura yang dahsyat. Sontak mereka semua pun terkejut saat melihat Soul telah berubah menjadi seekor naga yang sangat perkasa tapi mempesona. Mereka semua yang melihat itu pun menjadi keringat dingin karena naga merupakan eksistensi yang terkuat di dunia ini. Bahkan seekor naga dapat membumi hanguskan satu negara, terutama Kon Bresia. Dia sampai keringat dingin. Dia lalu menyadari siapa orang yang berada di depannya. Elkin pun lalu berlutut memberi hormat kepada Eren. Kon Bresia yang melihat itu pun masih tidak mempercayai apa yang dilihatnya sekarang.
Dan ya, identitas Eren yang asli pun telah diketahui oleh semua orang. Sol pun kembali meraung dengan keras hingga membuat Count Brescia terpental cukup jauh. Count Brescia pun terpelanting menghantam tanah beberapa kali dan akhirnya mukanya pun menjadi bonyok tak karuan. Dan penderitaannya tidak berhenti sampai di situ. Lalu dari depannya banyak berdatangan para penduduk yang menjadi korban ketololannya. Dalam keadaannya ya seperti itu, Count Brescia masih sempat-sempatnya mengatai para penduduk itu sebagai budak. Dan Trot, salah satu penduduk yang sudah geram pun menusukkan Brescia dengan senjata yang ia bawa untuk gak ditusbol. Para penduduk itu pun mulai menyerang dan memaki-maki Count Brescia karena ketololannya. Dan mereka pun lalu ramai-ramai bergotong royong menghajar Brescia. Count Brescia pun meminta para prajuritnya untuk menyelamatkan dirinya. Namun para prajuritnya itu hanya menonton Count Brescia yang dikeroyok. Lumayanlah tontonan gratis. Elkin lalu berkata bahwa semuanya telah berakhir. Dan Eren pun membenarkannya, walaupun masih terdapat masalah yang lain. Ya, setidaknya Sisuk akan sedikit lebih tenang. Dan Shin lalu berpindah ke malam harinya ke trio lawak ini yang masih tidak menyangka kalau Raven yang mereka kenal adalah sang Duke Eren Pendragon yang terkenal. Dan sifat cabai-cabean si Skilla pun kumat saat mengetahui Eren adalah orang terkenal. Namun si Gus tetap kekeh kalau semua bangsawan itu sama semua. Dia juga berkata kalau mereka tidak akan mungkin bertemu dengan Eren lagi. Sontak Jody dan Skilla yang mendengar itu pun menjadi bersedih. Namun tiba-tiba datanglah Eren dengan penampilan aslinya bersama Sol dan Elkin menghampiri trio lawak ini. Si Jody pun terkejut karena seharusnya Eren memiliki perjamuan sekarang. Sambil duduk, Eren pun berkata kalau makanan dan minuman di sana tidak seenak di sini dan dia juga datang ke sini untuk minum-minum bersama mereka. Dan Eren juga punya sebuah pertanyaan. Namun scene berpindah di mana Eren telah berbicara dengan trio lawak tadi. Eren lalu berkata kalau alasannya bisa bertarung lagi itu adalah karena Elkin. Eren mengaku kalau dia sempat kehilangan jati dirinya dan harapan. Namun di saat Elkin meninjunya waktu itu, Eren mendapatkan pencerahan dan tujuannya lagi. Elkin lalu tersenyum dan menghampiri Eren. Dia berkata, jika Eren galau lagi kayak tai, maka dia akan meninjunya lebih kuat, agar si Eren sadar, karena dia adalah pedangnya. Mereka pun lalu saling tersenyum. Lalu tiba-tiba Sul pun terbang meninggalkan Eren dan Elkin. Eren pun menjadi auto kebingungan. Namun saat dia melihat keminumannya, Eren pun lalu tersenyum. Gak tahu apa maksudnya. Eren dan Elkin pun lalu minum-minum bersama sampai mabuk hela tuh. Namun Shin lalu berpindah keesokan harinya, di mana banyak penduduk yang akan menghantarkan kepergian Eren dan rombongannya pergi dari Sisuk. Banyak orang di sana yang memuji Eren dan kelompoknya karena telah membantu wilayah Sisuk. Lalu datanglah trio lawak, Skilla pun auto menjadi caper dan banyak bicara. Si Jody pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sifat si Skilla. Namun Eren berkata kalau itu tidaklah masalah. Bagus juga jika si Skilla memiliki semangat yang membara, ucap Eren. Eren juga berkata kalau dia bosan melakukan perjalanan dengan Elkin dan Sol yang diam-diam baik. Jadi dia butuh orang yang bacotnya tak terkendali seperti si Skilla. Si Eren pun juga berterima kasih karena mereka mau mengikuti dan menjadi bawahannya. Si Jody pun berkata kalau ini tidak masalah. Lagian ini memang keinginan mereka dari dulu. Jody lalu bertanya balik, apakah Eren tidak masalah dengan ini? Eren lalu berkata kalau mereka telah berjasa karena telah membantunya. Jika tidak, maka dia akan gagal dalam misi ini. Eren juga berkata kalau kemampuan mereka lebih dari cukup. Mereka juga bertarung di sisinya sambil mempertaruhkan nyawanya. Mendengar itu, Jody pun lalu menjadi malu-malu. Lalu dia bertanya kepada Gus, bagaimana si Gus mau ikut? Padahal Gus sangat membenci para bangsawan. Gus selalu beralasan kalau dia sudah enak bersama si Skilla dan Jody, jadi dia ikut-ikut saja. Dan terlebih lagi, saat Eren merekrut mereka, Eren membungkuk dengan sopan. Setelah melihat itu, Gus yakin kalau Eren berbeda dengan bangsawan yang lain. Dan di tengah kerumunan itu terdapat si Ramelda. Si Ramelda pun merasa pernah melihat Eren di suatu tempat. Dan di saat melihat Eren, terlintaslah di benaknya Grevelte, bapaknya Raven di Another Universe. Sontak si Ramelda pun menangis haru melihat penglihatan itu. Dan Eren pun lalu meninggalkan wilayah Sisuk. Dan dia berkata kalau mereka akan menuju ke wilayah Pendragon. Namun Shin berpindah ke suatu tempat di mana terdapat seorang laki-laki yang tengah duduk di singgasana sambil ditemani banyak wanita. Dan terdapat Baltai di sana yang sedang berlutut. Pria itu lalu berkata, setelah putranya yang kalah, sekarang malah Baltai yang mengalami kekalahan. Baltai yang berlutut pun berkata kalau dia sedang menunggu perintah. Pria itu lalu berkata kalau dia menyukai musuh yang kuat, dan musuh kali ini cukuplah kuat.
Namun sambil tersenyum dia bertanya, sepertinya Baltai telah memiliki rencana. Baltai pun lalu tersenyum dan berkata, kalau dia senang jika Duk Arangis senang. Dan pria itu adalah Raja Naga penguasa laut, Duk Arangis. Dia pun lalu tersenyum dan berkata, Eren Pendragon, sungguh nama yang memberikan tekanan.